فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan seputar riwayat mubtadi'. Kesimpulan dalam masalah ini bagaimana? Tentang hukum riwayat dari seorang ahli bid'ah. Tayyib. Apabila bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bagaimana? Maka semua riwayatnya tidak diambil. Kenapa? Karena seorang kafir tidak ada adalah padanya. Tayyib. Kemudian kalau bid'ahnya bid'ah yang ghairu mukaffirah, yaitu bid'ah mufassiqah, tidak sampai tingkatan kafir pelakunya, maka ini terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Yang rajih bagaimana? Hudzaifah. Mutlak apa? Apa kaidnya untuk diterima riwayat seorang ahli bid'ah? Perbedaan antara dai dan bukan dai ini perbedaan yang tidak benar. Tapi dibantah keras oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala. Yang menjadi pembeda di sini apa? Dari sisi kejujuran, kemudian apa? Dhabt terhadap riwayat yang disampaikan. Kapan saja dia memang seorang yang apa? Shadiqul lisan, yaitu seorang yang betul-betul jujur, tidak ada ittiham, kedustaan padanya terhadap apa yang diriwayatkan, dan dia juga seorang yang dhabit terhadap riwayatnya, maka amalan dari para imam terdahulu itu diambil. Riwayat seorang mubtadi', selama bukan bid'ah mukaffirah dan dia memang seorang yang diketahui jujur dalam riwayatnya. Di situ intinya. Dikenal jujur dalam riwayatnya. Tidak ada tuduhan dia berdusta dan dia seorang yang dhabit, maka diterima. Maka kapan saja ada qarinah mengarah kepada ketidakjujuran, seperti misalnya pada hadis-hadis yang diriwayatkan seorang ahli bid'ah yang mendukung kebid'ahannya. Ini kan ada qarinah dikhawatirkan dia apa? Berdusta padanya karena meriwayatkan hadis yang mendukung kebid'ahannya. Maka sebagian ulama mengatakan jika demikian keadaannya riwayatnya ditolak. Baik, ini kesimpulan riwayat ahli bid'ah. Dan tanbih kemarin bagaimana Badri dalam masalah ini? Baik. Ini untuk ahli bid'ah pada mutaqaddimin. Adapun ahli bid'ah pada masa sekarang setelah selesai tadwinus sunnah, penulisan as-sunnah kan sudah selesai tahapan kita apa? Meriwayatkan hadis, mencari perawi, ini sudah selesai dengan dikarangnya kitab-kitab induk. Maka pada saat ini tidak perlu kita mengambil dari ahli bid'ah. Kenapa? Karena apa yang ada pada ahli sunnah itu sudah cukup. Kemudian juga tanbih yang lain bahwasanya permasalahan riwayat ahli bid'ah ini kemarin apa? Sekedar hanya permasalahan yang teoritis. Adapun dalam pengamalannya ya dalam penerimaan riwayat tetap bagaimana? Ikhlas ketika kita mengamalkan
mengikuti ulama terdahulu dalam masalah ini. Tapi tidak bisa kita kemudian mengatakan ulama terdahulu menolak riwayat seorang mubtadi' kemudian kita menerima, tidak bisa. Walaupun kita pakai teori ini dan itu. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang imam seperti Bukhari misalnya, menerima seorang ahli bidah dalam periwayatannya, maka kita pun mengikutinya bahwasanya riwayat dia diterima. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Tsumma su'ul hifdzi wa huwa sababul 'ashiru min asbabit ta'n." Sebab berikutnya yang menjadi sebab ta'n terhadap seorang perawi. Yaitu su'ul hifdzi, buruknya hafalan. Kira-kira untuk buruknya hafalan ini, ta'annya pada adalah perawi atau pada dhabatnya? Hendak ya Usama, pada adalahnya atau pada kemampuan dia dalam meriwayatkan hafalannya, dalam dhabatnya. Kenapa? Karena dhabat yang terkait dengan kuatnya hafalan dia. Baik. Dan Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala menyebutkan ini dalam tuhfah beliau pada sebab yang keempat. Baik. Dari sebab-sebab yang terkait dengan ta'an fi dhabtir rawi, yaitu su'ul hifdzi. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Wal muradu bihi man lam yarjah janibu isabatihi ala janib khata'ihi. Orang yang hafalannya buruk dalam ilmu hadis, ikhwan, yaitu orang yang sisi benarnya tidak bisa dikuatkan atas sisi salahnya. Atau dengan ungkapan yang lebih mudah kata Syekh Abdullah, an yakuna ghalatur rawi ka isabatih. Ini intinya, yaitu kesalahan perawi itu seimbang dengan dengan kebenarannya. Ini orang yang su'ul hifdz. Dia punya hadis 10 taruhlah. Yang salah 5, yang benar 5. Itu gambaran mudahnya. Ini namanya su'ul hifdzi. Baik. Di mana sisi benar dan sisi salahnya seimbang. Wa huwa ala qismain, dan itu terbagi menjadi 2 jenis. In kana laziman lirawi fi jami'i halatihi fa huwa syadz ala ra'yi ba'di ahli hadis. Apabila kondisi itu laziman lirawi, itu senantiasa menetapi perawi tersebut pada semua keadaannya, maka dia itu syadz menurut sebagian pendapat ahlul hadis. Perhatikan dulu ta'liq terkait pengertian su'ul hifdzi. Qala al-Laqani ketika mengomentari pengertian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Shadiqun biman tasawa khata'uhu wa isabatuh. Pengertian ini tepat diterapkan pada orang yang yang sama kesalahan dan benarnya. Wa man rujjiha janibu khata'ihi ala janibi isabatihi wa huwa khilafu ma qaddamahu fi at-taqsim as-sabiq min annahu alladhi yaghlibu sawabuhu ala khata'ihi. Naam.
Dan juga dalam pengertian ini wabiman rujjiha janibu khata'ihi ala janibi isabati, yaitu pengertian tadi cocok untuk diterapkan pada orang yang sisi salahnya lebih kuat daripada sisi benarnya. Kenapa? Karena Al-Hafidz kan mengatakan namanya su'ul hifdzi, yaitu seorang yang tidak bisa dikuatkan sisi benarnya atas sisi salahnya. Berarti kan ada dua kemungkinan, benar dan salah sama, atau salahnya yang lebih banyak. Nah, makanya dikomentari oleh Laqani. Padahal kalau orang yang salahnya lebih kuat daripada benarnya dimasukkan dalam pengertian su'ul hifdzi, ini menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di depan. Terkait apa? Orang yang shawabnya, yaitu sisi benarnya itu mendominasi atas sisi salahnya. Qala Ibnu Qatul Baqa aidan qultu hadza yunafi ma taqaddama min qawlihi aw su'u hifdhihi wa huwa ibaratun aman yakunu ghalatuhu aqal min isabatihi. Nah, di depan kan dikatakan su'ul hifdzi, yang apa? Yang kesalahannya lebih sedikit daripada benarnya. Waqad aslahtuhu bilafdz nahwan min isabati, yang semisal. Yang semisal dengan apa? Sisi benarnya. Dan itu yang rajih, kawan. Pengertian su'ul hifdzi, yang mudah, yang benar, yang rajih dalam pengertian itu yang disebutkan Syamsullah dalam Tuhfah Rasyidah. Itu yang dihafal. An yakuna ghalatur rawi ka isabati, itu intinya. Kesalahan perawi itu seperti apa? Benarnya itu seimbang. Salah dan benarnya seimbang. Itu su'ul hifdzi. Wa qala al-musannif wa buhima min man lam yarjah imma bi an yarjah janibu khata'ihi aw stawaya. Ini jelas kemungkinannya sisi salahnya lebih kuat atau sama. Qultu wa hadha yu'ayyidu anna qawlahu fima taqaddam fi hadhi su'il hifdzi wa hiya ibaratun amman yakunu khata'uhu ka isabati minan nusakhis sahihah bi khilafi aqal min isabati. Nah, ini menguatkan bahwasanya ungkapan yang sebelumnya, ikhwan, ketika Al-Hafidz memberikan pengertian su'ul hifdzi, yaitu ungkapan atau ibarat tentang orang yang kesalahannya seperti benarnya. Ini lebih sahih, naskah ini lebih sahih, berbeda dengan yang mengatakan bahwa kesalahannya lebih kecil daripada benarnya. Fa innahu mukhalifatun lima huna wa laysat bisahiha min jihatil ma'na li anna al-insan laysa bima'sumin min al-khata' fala yuqalu fi man waqa'a lahu al-khata'u marratan aw marratayn annahu sayyi'ul hifdzi. Dan pengertian tadi benar, yaitu sisi benar, sisi salahnya seimbang. Inilah su'ul hifdzi. Kenapa? Karena kalau seorang dikatakan yang kesalahannya lebih sedikit daripada kebenarannya, semuanya kan apa? Semua manusia itu mesti terjatuh dalam kesalahan. Bukan berarti seorang yang jatuh dalam kesalahan sekali atau dua kali dikatakan hafalannya buruk, gitu. Wa in kana yasduqu alaihi anna khata'ahu aqal min isabatihi li'annahu lam yasduq alaihi annahu lam tarjah isabatuhu. Qala al-qari muta'aqiban lahu fi syarhi wa hadha al-khata'u mabniun ala khata'in nuskhah allati i'tamada 'alaiha at-tilmidz wa illa fa nuskhatus sahihatu al-mu'tamadatu fi ma taqaddam wa hiya ibaratun an alla yakuna ghalatuhu aqalla min isabatihi bi sighatin nafi. Naskah Al-Hafidz yang benar yaitu ibarah dalam kondisinya apa, di mana kesalahannya tidak lebih sedikit daripada benarnya. Kesalahannya tidak lebih sedikit daripada benarnya. Berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya apa kalau seperti ini, Badri? Lebih banyak atau sama, ya kan? Kan intinya kesalahan tidak lebih sedikit daripada kebenarannya. Berarti ada dua kemungkinan, kesalahannya sama atau kesalahannya apa? Lebih banyak. Wa huwal mutabiqu lima huna, dan itu cocok dengan apa yang disebutkan di sini.
min haitsul ma'na annahu sawa'un kana musawiyan aw akthar wa yadullu ala annahu idza kana ghalatuhu aqalla min al-isabati aw qalilan bin nisbati ilaiha fa huwa maqbul. Baik, ya. Perhatikan ini. Berarti pegang tadi apa kesimpulannya Usamah yang disebut dengan su'ul hifdzi, yang rajih apa? Perawi yang kesalahannya sama dengan sisi benarnya. Ketika meriwayatkan yang salah dengan yang benar itu seimbang, ya, 50-50 kata orang itu su'ul hifdzi. Kemudian menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ada dua bagian apabila sifat itu mulazim, yaitu senantiasa ada pada seorang perawi. Zahiruhu sigharan wa kibara wa sihhatan wa marada. Sigharan wa kibara sihhatan wa marida. Wa huwa wujudul kutub wa adamuh, wujudul kutubi wa adamuha wa fi halatil ama wal basar wal adhar anna al murad fi jami'il halat kana li sababin tari'in aw li ghairi sababin bi an kana asliyah. Baik. Nah, ini terjadi khilaf tentang makna apa? Di mana su'ul hifdzi tersebut melazimi seorang perawi pada semua keadaannya, baik ketika kecil ataupun tua, ketika apa? Sehat ataupun sakit, bersamaan dengan ada kitab atau tidaknya, dia apa? Sisi benar dan salahnya seimbang. Baik itu dalam kondisi buta atau melihat. Pada semua keadaan, lemahnya hafalan tersebut senantiasa ada padanya. Dan yang nampak dari makna fi jami'i halati, yaitu baik karena sebab yang muncul tarik atau tanpa sebab, di mana memang aslinya dia seorang yang apa? Yang tadi suka terjatuh dalam kesalahan, ya, sering terjatuh dalam kesalahan dan kesalahannya seimbang dengan kebenarannya. Fahuwa syadzu ala ra'yi ba'di ahli al-hadis wa ala ra'yi al-jumhur wa huwa min mutlaqid dha'if. Dan ini yang rajih, seorang yang su'ul hifdzi, hukumnya apa? Hukumnya ya dhaif. Dihukumin dhaif. Dan ketika dia bersendirian, seorang yang apa? Su'ul hifdzi, dia kan masuknya dalam kategori dhaif. Kalau bersendirian meriwayatkan, maka hukum hadisnya apa? Mungkar. Makanya dilihat di Tuhfah Rasyidah, sangat mudah ikhwan dipahami. In kana su'ul hifdzi laziman fil rawi fayutlaqu alaihi 'inda tafarrud munkarul hadis. Hukum hadisnya apa? Mungkar. Baik, kemudian yang kedua, au in kana su'ul hifdzi tari'an 'ala rawi. Apabila su'ul hifdzi tersebut tari'an 'ala rawi, yaitu muncul karena suatu sebab yang dari luar, bukan merupakan sifat yang mulazim dia, maka kemungkinannya imma likibarihi, kemungkinan karena tuanya, au li dhahabi basari, atau karena hilangnya pandangan, hilangnya penglihatan, au li ihtiraqi kutubihi, atau karena terbakarnya kitab-kitabnya, au adamiha, atau karena tidak ada kitab, bi angkana ya'tamiduha faraja'a ila hifdhihi fasa'a. Di mana dia tadinya berlandas atau bersandar kepada kitab, ya, au adamiha, au adamil kitab maksudnya, au adamiha ay adamil kitab, tidak memiliki kitab, atau dia sedang pergi, kitabnya ada di bawah, padanya dia cuman berpatokan pada kitabnya, akhirnya kembali ke hafalannya, maka buruk.
Fahadha huwal mukhtalit, maka ini seorang mukhtalit. Jadi su'ul hifdzi terbagi jadi dua. Su'ul hifdzi yang memang asli sifat orang tersebut ketika sejak awal belajar ataupun sudah tua, ketika sehat ataupun sakit, ada kitab ataupun tidak, tetap dia dikatakan su'ul hifdzi, maka orang seperti ini dhaif. Kondisinya dhaif. Baik. Jumhur mengatakan dia itu dhaif. Cuman kenapa disebut syadz? Perhatikan catatan kaki. Wal hafidz yuridu bisyadzi fi hadzal mawdi' ahada qismai alladhi huwa tafarrudu man la yahtamil tafarrud. Baik. Tafarrudu man la yahtamilu tafarruduhu. Wa taqaddam kalamuhu ala naw'il awal alladhi min naw'il mukhalafah. Wa taqaddama at-tafriqu bainahu wa bainal munkar. Wa amma hadha an-naw'u minhu fala farqa yasihhu bainahu wa bainal munkari fihima kasyai'il wahid. Ayat. Aw yuqal huwa naw'un minal munkar fa innal munkar ala qismain ma'ulima sababu nakaratihi wa hadha huwal munkar al ma'lul wa ibaratul hakim fi ma'rifatihi fi dzikril ma'luli wa syadzi turshidu ilaihi wa tsani min aqsamil munkari asyadz. Farrawi yashuddu bi syai'in wa yatafarradu bihi fala yahtamilu minhu dzalika fayunkaru alaih. Wa hadhihi ibaratul hakim fi bayanil ma'lul min ar-riwayat. Fa innahu qala asyadu ghairul ma'lul fa innal ma'lula ma yuqafu ala illatihi annahu dakhala hadithun fi hadith aw wahamun fihi rawin aw arsalahu wahidun fa wasalahu wahimun. Fa amma syadz fa innahu hadithun yatafarradu bihi thiqatun minas thiqat wa laysa lil hadithi aslun bimutabi'in lidzalika thiqah. Yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar mu'alliqan alaihi wa huwa ala hadza adaqqu minal mu'allali bikatsir fala yatamakkanu minal hukmi bihi illa man marasal fanna ghayatal mumarasah wa kana fi dzurwatil ulya minal fahmi tsaqib wa rusukhil qadami fi sina'ah. Naam, warzaqahu Allahu nihayatal malakah. Baik. Jadi untuk mengetahui ini ya memang orang-orang yang sudah betul-betul mumpuni mengetahui illah-illah hadis. Wa asqata Zaid al-Iraqi min qaulil hakim qaidan la budda minhu wa huwa annahu qala wa yanqadihu fi nafsin naqidi annahu ghalat wa la yaqdiru ala iqamati dalili ala dhalik. Yaqulu Sakhawi wa syadhu lam yuqaf lahu ala illah. Qultu wa huwa al-qismu tsani minal munkar. Qultu yani Syekh Turki al-Abdini. Wa hadha huwa waqi'u kutubil a'immati fil i'lali bil munkar fala takadu tajidu lahum tasrihan bisyadzi fi hadha an-naw'i min al-i'lal wa inna ma ya'tabiruna bin nakara fala ma'na li'tibari kalamin nadhari yukhalifu amal al-a'immatil mustafid. Ini kesimpulannya. Intinya para imam terdahulu ikhwan menghukuminya seperti ini, tidak menghukumi syadz, tapi menghukumi apa? Menghukumi apa ikhlas? Mungkar. Ini kalam panjang. Nah, baik. Intinya apa? Nah, istilah al-hafidz asy-syadz ini apa? Tidak disepakati. Nah, dan penerapan para imam terdahulu untuk penyelisihan seorang yang apa? Yang su'ul hifdzi. Ketika dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis, maka hadisnya dinamakan apa syukran? Hadisnya dinamakan apa? Mungkar. Nah, tayyib bersendiriannya seorang perawi yang su'ul hifdzi. Su'ul hifdzi itu hukumnya dhaif. Kalau dia bersendirian, maka hadisnya namanya mungkar. Baik. Nah sekarang kalau su'ul hifdzi, buruknya hafalan itu karena suatu sebab yang muncul, karena tua makin buruk hafalannya. Seperti contohnya ini di sini Atha ibn Sa'ib, kemudian Sa'd ibn Iyas al-Jurairi, kemudian Sa'id ibn Abi Arubah. Ini mereka mengalami buruknya hafalan karena melemah dikarenakan tua.
Au li dhahabi basari, atau karena apa? Karena kebutaan di masa tuanya seperti Abdul Razak. Karena buta, tidak bisa murajaah, tidak bisa melihat catatan, sehingga berkurang hafalan. Au li ihtiraqi kutubi. Baik. Au ightiraqiha au istiraqiha, atau juga apa? Tenggelam, atau karena dicuri kitabnya. Au adamiha au adami wujudil kutub, maksudnya ta'mimun ba'da takhsis ka qaulihi ta'ala fa innallaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Nah, maksudnya intinya tidak ada kitab baik karena terbakar atau yang lainnya. Ini lafaz umum setelah lafaz khusus. Baik. Di mana ketika tidak ada kitab, padahal dulunya dia bertopang pada kitab, akhirnya kembali pada hafalannya dan buruklah hafalan dia. Ini orang yang mukhtalid. Nah, fasa ahibduhu wa huwa illatun yaqli kauni dhahabil basar wa ihtiraqil kutub wa adamiha sababun litariyani su'il hifdhi. Wa haqiqatul ikhtilat fasadul aql wa adamun intizamil aqwali wal af'al. Hakikat ikhtilat itu kan akalnya rusak dan tidak ada keteraturan antara perkataan dan perbuatan. Baik. Imma bi kharif, kemungkinannya karena kharif, karena kepikunan, au dorir, kalau kebutaan, au marad atau sakit, au arad, au mauti ibnin, au sadiqati malin, au dhahabi kutubin, au ihtiraqiha. Sebabnya banyak orang akhirnya akalnya terkena musibah, yaitu terpukul dengan musibah tersebut, akhirnya akalnya rusak, stres lah. Tahu stres sama? Nah, stres anaknya mati atau sakit atau uangnya dicuri atau kitabnya terbakar, jadi stres. Ini bisa gila. Orang bisa gila. Nah, tapi untuk istilah ini tidak sampai tingkatan gila betul, lari-lari, nggak pakai baju. Tapi hafalannya langsung ngeblank. Hafalannya menjadi rusak. Fafidzalika musannafatun tuwaddihu minhul murad faqad ulifa fihi atau waqad allafa fihi al-Mughlitai, kemudian wal Hazimi, thumma allafa fihi al-Ala'i mukhtasaran wa dhayyala alaihi Ibnu Hajar kama dzakara Sakhawi wa tubi'a kitabul Ala'i walil Burhanil Halabi al-Ikhtibat liman rumiya bil ikhtilat. Nah, ini ada kitab-kitab banyak tentang siapa perawi-perawi yang mukhtalid. Rujukan yang paling mudah ya Al-Kawakib An-Nayyirat. Ini yang paling luas. Makanya langsung saja ketika mau merujuk ikhwan, siapa perawi-perawi yang mukhtalid? Nah, ini. Karena ini kitab yang paling luas dikarang. Al-Kawakib An-Nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata min thiqat. Perawi-perawi thiqat tapi di akhir kehidupannya mengalami ikhtilat. Maka untuk yang seperti ini, harus dibedakan hadisnya sebelum ikhtilat dan setelahnya. Maka hukumnya bagaimana dirinci di sini oleh Al-Hafidz. Perhatikan. Wal hukmu fihi annama haddatsa bihi qabla al-ikhtilat idza tamayyaza qabil. Hukum hadisnya apabila hukum hadisnya yaitu hadis-hadis yang dia sampaikan sebelum terjadi ikhtilat, apabila bisa dibedakan maka diterima. Maka diterima. Wa idza lam yatamayyaz tuwaqqifa fihi, apabila tidak bisa dibedakan maka tawakkuf, tidak diterima, tidak ditolak. Wa kadza man ishtabaha al-amru fihi, demikian pula orang yang perkaranya masih mustabih, belum jelas. Nah, wa inna ma yu'rafu dzalika bi'tibaril akhidina anhu, dan yang demikian itu hanyalah bisa diketahui ya kawan dari memperhatikan orang-orang yang mengambil hadis darinya. Perawi ini mengambil hadis ketika muda misalnya.
ketika tua sudah tidak mengambil hadis darinya, maka riwayat orang-orang itu diterima. Paham? Ini maksud bi'tibaril akhidina anhu. Baik. Jadi murid-muridnya itu siapa? Nah, murid-murid yang awal, murid-murid yang ketika masih muda, masih hafalan bagus, nah itu kalau meriwayatkan darinya berarti diterima, karena dia meriwayatkan sebelum ikhtilat. Adapun murid-murid yang datang belakangan, yang akhir meriwayatkan ketika sudah ikhtilat, maka ditolak. Ini. Qala wa hadza kulluhu inma huwa fi ma haddatsa bihi mu'tamidan ala hifdhi. Ini semua nah hukumnya apabila dia meriwayatkan bersandarkan pada hafalannya. Amma ma'tamada fihi ala kitabihi nam fa haddatsa minhu fa huwa maqbulun mutlaqan kama haddatsa bihi qabla ikhtilatihi wa tamayyaz. Thumma haddatsa bihi ba'da ikhtilatin wa lam yataghayyar amma haddatsa bihi qabla. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau mukhtalid meriwayatkan dari kitab, baik bisa dipisahkan waktu ikhtilat atau tidak dipisahkan. Kalau meriwayatkan dari kitab maka hukumnya apa? Hudzaifah? Diterima, makbul, riwayatnya diterima. Baik. Adapun idza ishtabaha al-amr al-athar anna ma'nahu asya' alladhi ikhtalafa al-ulama asya' alladhi ikhtalafa al-ulama fi ikhtilatihi wa adami wa lam yatarajjah lahum fihi maqal wa yadkhulu fihi man ishtabaha ibtida'u ikhtilatih, ya, yang enggak jelas kapan mulai ikhtilatnya. Wa ikhtalafa an-nasu fihi ka Sa'id bin Abi Arubah wa yadkhulu fi aidan man ikhtalata thumma raja'ahu aqluh. Ikhtilat kemudian balik lagi sembuh dari ikhtilatnya. Thumma ikhtalata kemudian ikhtilat lagi. Wa lam tatamayyaz ahwaluhu ka'arim, ya, dan tidak bisa dibedakan ini kapan sembuh kapan ikhtilat. Seperti arim, maka ini juga apa? Tawaquf. Qala wa 'ala man ibarat al-Iraqi fi syarh al-Alfiyah adallu 'ala al-murad min hadhihi al-ibarati ma'a ziyadati al-bayan wa lafdhi thumma al-hukmu fi man ikhtalata alla tuqbal min hadithihi ma haddatha bihi fi halil ikhtilat wa kadza ma abhama amruhu wa ashkal falam nadri ahadatha bihi qabla al-ikhtilati aw ba'dah. Nah, ini yang kondisi kita tawakuf. Ketika tidak tahu perkaranya apakah dia menyampaikan hadis sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Wa ma haddatsa bihi qabla al-ikhtilat qubil. Ini jelas. Kalau hadis diriwayatkan sebelum ikhtilat maka diterima. Wa inna ma yatamayyazu dzalika bi'tibari ruwati anhum faminhum man sami'a minhum qabla al-ikhtilati faqat wa minhum man sami'a ba'dahu faqat wa minhum man sami'a fil halain walam yatamayyaz. Ya, dengan memperhatikan perawi, berarti perawi darinya itu dilihat. Di antaranya ada yang meriwayatkan sebelum ikhtilat saja, maka jelas kondisi seperti ini diterima atau tidak ikhlas. Murid-muridnya yang ini ya kelas 1 misalnya, dia sudah pada lulus, mereka meriwayatkan sebelum ikhtilat, berarti hadisnya semuanya terima. Kemudian yang akhir-akhir meriwayatkan setelah ikhtilat, maka hadisnya apa sama ditolak. Kemudian di pertengahan, nah ini ada sebagian sebelum ikhtilat, ada sebagian setelah ikhtilat. Maka yang demikian ini hukumnya apa, Syukran? Apa? Campur, nggak tahu ini mana sebelum atau setelah, karena dia melewati masa itu. Tawakuf, ya tawakuf. Baik. Ya ini kesimpulannya, kawan. Qala wa ma tatubi asayyul hifdhi bi mu'tabarin ayka an yakuna fawqahu aw mithlahu la duna wa kadzal mukhtalit alladhi lam yatamayyaz wal mastur wal isnadul mursal wa kadzal mudallas idza lam yu'rafil mahdhufu minhu sara hadithuhum hasanan la lidzatihi fal wasfuhu bidzalika bi'tibadil majmu' minal mutabi'i wal mutaba'. Nah ini kita akhirkan saja.
ketika apa? Berkaitan dengan i'tibar dan penguatan suatu hadis. Hadis-hadis apa saja yang bisa dikuatkan. Ya, berarti yang kita ambil pada pertemuan hari ini, ikhwan, terkait masalah su'ul hifdzi. Tadi su'ul hifdzi pengertiannya diingat-ingat, intinya apa? Orang yang sisi benar dan salahnya seimbang. Baik, sisi benar dan salahnya seimbang. Kemudian su'ul hifdzi terbagi jadi dua. Su'ul hifdzi yang memang itu sifat aslinya. Maka kalau dia bersendirian, hukumnya hadisnya apa? Mungkar. Tapi kalau su'ul hifdzi itu muncul karena suatu sebab, dulu dia seorang thiqat, tapi su'ul hifdzi ini muncul karena suatu sebab, misal buta atau sakit atau tua, pikun dan seterusnya, maka orangnya disebut apa? Badri mukhtalid. Maka hukum hadisnya dirinci. Apabila bisa dibedakan, apabila riwayat itu sebelum ikhtilat, maka diterima. Apabila tidak bisa dibedakan, maka tawakuf. Dan untuk bisa mengetahui ini, ya dengan melihat kondisi murid-murid yang mengambil darinya. Itu intinya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi.